Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro peternak jangkrik, sobat peternak jangkrik. Di video ini kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana cara penebaran telur jangkrik yang benar, karena telur jangkrik itu rentan tidak serempak dia netasnya. Jadi apabila kita cara penebarannya tidak tepat, maka telur jangkrik yang terakhir itu tidak akan menetas, sehingga dia menyebabkan mengkristal lalu kemudian akan gosong. Jadi yang netas duluan dia akan berhasil, terus kemudian yang netas paling belakangan itu akan gagal menetas karena dia mengering atau gosong. Nah, itu disebabkan oleh karena telur jangkrik itu di masa proses peneloran dia tidak serempak. Misal ada yang satu hari ini dia telurnya dia serempak, nah di hari kelima tentu masih ada telur jangkrik yang baru saja menelor kemudian langsung kita angkat. Nah di situ yang menyebabkan telur jangkrik yang terakhir dia akan mengkristal kalau kita salah cara penebarannya telur jangkrik. Nah untuk di video kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara menetaskan telur jangkrik atau menebarkan telur jangkrik yang bisa maksimal, karena di masa penebaran itu pasti ada yang tidak serempak netas di hari itu. Nah di dalam video sebelumnya, di video saya itu sudah bagus, cuman kurang bagus cara penebarannya. Kebanyakan para peternak jangkrik itu yang menebar telur jangkrik itu yang tidak tepat, maka dia akan gagal menetas. Minimal dia ada 50% yang tidak menetas, yang diakibatkan gosong karena salah pada penebaran atau salah perawatan. Nah di video kali ini kita akan berbagi tentang tips itu. Yuk kita ikuti video kami selanjutnya. Nah ini cara penetasan yang sangat maksimal, brother. Nah, ini nanti saya jelaskan kenapa saya memakai nampan seperti ini, brother. Nah, yang pertama kita siapkan adalah nampan, brother. Nampan seperti ini. Kalau kita mau menebar telur jangkrik itu sekitar 2 on, nah cukup menggunakan nampan seperti ini, cukup 2, brother. Nah, yang pertama yang kita siapkan adalah nampan. Nampan ini kita susun seperti ini, brother. Pertama kita siapkan nampan. Nah yang bawah ini nampan, kemudian kita lapisi dengan koran. Nah, di atasnya baru kita tebar kain. Nah kain seperti ini. Nah kemudian setelah kain baru telur jangkrik. Nah telur jangkrik ini, brother, telur jangkrik yang minimal 10% menetas. Nah kemudian setelah telur jangkrik kita tebar, kita tutup dengan menggunakan koran seperti ini, brother. Koran, kemudian kita tutup dengan nampan. Nah kenapa saya lakukan seperti ini? Karena di dalam nampan ini dia ada kelembapan, sehingga bisa menimbulkan penetasan telur jangkrik yang sempurna. Nah kita lihat videonya. Nah ini caranya. Ini ada yang sudah besar jangkriknya, ada yang sudah besar. Nah, seperti ini ada yang sudah besar, karena dia tidak sama, karena tidak serempak dengan proses penelorannya, penetasannya, maaf. Nah ini ada yang besar, nah ini ada yang besar, ada yang kecil yang baru menetas. Nah yang baru menetas ini yang dia bisa sempurna, karena dari awal penetasannya dia tidak sama. Kadang yang terakhir dia menetas ini dia akan menyebabkan kristal sehingga tidak mau menetas. Nah proses yang pas, yang efektif adalah menggunakan ini di bawah lembab. Yuk kita lihat. Ini berkeringat ini, brother. Nah inilah yang menjaga kelembapan pada telur jangkrik. Nah ini koran ini dia agak lembab, brother, jadi nggak perlu kita merawat menyemprot, dia cukup lembab. Nah sehingga peneloran jangkrik akan sempurna. Nah, ini habis total, brother. Padahal ini dia tidak sama menetasnya, tidak serempak. Ada yang terakhir.
Nah, jadi untuk menjaga kelembapan agar telur jangkrik itu sempurna, nah ini lembab nih brother, ini lembab. Nah, ini nampak perbedaan. Nah, ini yang kering, ini yang lembab. Jadi kalau kita tutup koran seperti ini brother, nah ini menjaga kelembapan. Nah, dia akan nampak ini lembab brother, ini yang kering. Cukup menggunakan nampan, kita tutup dengan nampan seperti ini, dia akan lembab. Nah, ini lembab nih brother, di dalamnya lembab. Nah, ini yang terakhir menetas. Nah, ini jangkrik yang menetas pertama ini brother. Nah, ini kan perbedaannya jauh karena dia tidak serempak netasnya. Biasanya yang terakhir ini dia yang tidak mau menetas karena kita gagal menjaga kelembapan sehingga telur jangkrik akan gosong. Nah, kalau kita tutup seperti ini dia akan tetap lembab brother, Mas bro. Nah, akan tetap lembab sehingga semuanya berhasil netas. Cukup seperti ini, nggak perlu kita semprot, ini di dalamnya sudah lembab. Nah, kalau sudah menetas cukup seperti ini pakannya brother. Kita kasih ke depok pisang sampai kering ini brother, karena cuaca di wilayah kami sangat panas, cukup panas ekstrim. Kasih daun pisang brother, karena dia lebih aktif bersembunyi di daun pisang daripada di ekstrai. Nah, banyak nih brother. Nah, seperti ini, ketika kita goyang daun pisang dia akan banyak. Nah, akan banyak brother. Nah, coba ini kita goyang, nah, dia akan aktif di daun pisang. Nah, ini kelembapan juga seperti ini brother. Di dalamnya banyak. Nah, ini sudah netas semua nih brother. Nah, udah netas semua. Cukup sederhana brother, kita nggak perlu rumit-rumit. Nah, nggak perlu rumit-rumit, cukup seperti itu. Ini belum nampak besar. Nah, ini banyak juga nih brother. Nah, ini brother, ada perbedaan ini. Ada yang besar dan ada yang kecil brother. Nah, ini yang netas pertama kali, ya kan, terus sama yang terakhir menetas. Biasanya kalau pertama kali sudah menetas, dia yang terakhir tidak mau menetas karena telur itu gosong brother. Telur itu gosong. Nah, seperti ini brother. Nah, jadi untuk menjaga kelembapan cukup gunakan nampan seperti itu brother. Nah, banyak nih brother. Cukup gunakan nampan seperti ini akan menjaga kelembapan, jadi bisa netas semua. Nah, ini yang sudah umur sekitar 1 minggu brother, umur 1 minggu, udah waktunya makan, namun jam segini belum dikasih makan. Nah, ini akan banyak dari sini. Nah, itulah tadi video
tentang tips penebaran atau perawatan telur jangkrik yang baru ditebar sehingga bisa maksimal hasilnya. Tonton video kami selanjutnya dan dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan komen serta share. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan bagi pemula. Cukup di sini. Salam peternak jangkrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.